Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal kimia. Dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan sebelum kita mulai, kita berterima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video yang kita buat khusus untuk para pelanggan yang sudah bergabung di channel ini. Kita bahas soal di video kali ini. Logam timbal Pb yang masanya 20,7 gram direaksikan dengan 10 gram oksigen dan membentuk timbal 4 oksida PbO2 dengan persamaan reaksi berikut. Pb tambah O2 membentuk PbO2. Jika semua timbal habis bereaksi dan PbO2 yang dihasilkan masanya 23,9 gram, tentukan massa oksigen yang terdapat dalam PbO2 dan B massa zat yang tidak bereaksi. Jadi kita perhatikan reaksinya. Pb ditambahkan dengan O2 membentuk PbO2 dan kita tuliskan mula-mula, bereaksi, dan keadaan sisanya. Pb yang direaksikan adalah 20,7 gram. O2 yang direaksikan adalah 10 gram. Kemudian kita perhatikan kalimatnya adalah di kalimat ini jika semua timbal habis bereaksi. Berarti yang bereaksinya 20,7 di sini habis. Kemudian dihasilkan PbO2 23,9 gram. Menurut hukum kekalahan massa untuk suatu reaksi adalah jumlah zat sebelum bereaksi akan sama dengan jumlah zat yang direaksikan, hasil reaksinya. Berarti jumlah oksigen yang terlibat dalam reaksi adalah selisih dari 23,9 kita kurangkan dengan 20,7. Kita peroleh oksigen yang bereaksi adalah 3,2 gram. Kemudian dari 10 gram oksigen yang direaksikan, ternyata yang bereaksi adalah 3,2. Maka kalau kita kurangkan, akan kita peroleh sisanya adalah 6,8 gram O2 dan dihasilkan 23,9 gram PbO2. Maka untuk pertanyaan yang di bagian A, massa oksigen yang terdapat dalam PbO2 adalah sebanyak jumlah oksigen yang habis bereaksi. Jadi Pb yang 20,7 ini akan bergabung dengan 3,2 gram oksigen membentuk PbO2. Maka sudah jelas bahwa massa oksigen di dalam PbO2 adalah setara dengan 3,2 gram. Kemudian pertanyaan yang bagian B adalah massa zat yang tidak bereaksi. Yang tidak bereaksi berarti yang tersisa. Kita perhatikan reaktan atau yang di sebelum panah ini, Pb-nya habis, O2-nya 6,8 gram, maka zat yang tidak bereaksi adalah O2 sebanyak 6,8 gram. Kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 2, logam litium apabila dipanaskan dengan gas nitrogen akan menghasilkan senyawa litium nitrida dengan Le3N dengan persamaan reaksi berikut. 6L ditambah N2 membentuk 2L3N. Seorang peserta didik memanaskan 10,3 gram Li direaksikan dengan 35 gram gas N2. A. Hitunglah massa Li3N yang dapat dihasilkan secara teoritis. B. Apabila pada kenyataannya Li3N yang dihasilkan adalah 58,9 gram, berapa persen elemen hasil reaksinya? Kita tuliskan untuk yang di bagian A, reaksinya adalah 6L ditambahkan dengan N2 membentuk 2Li3N. Nah, setelah kita dapatkan reaksinya, kita tuliskan jumlah mol dari masing-masingnya. Li-nya 10,3 gram, N2-nya adalah 35 gram. Kita bagikan dengan MR-nya. Untuk Li itu sendiri 7, untuk N2 adalah 2 dikali 14 menjadi 28. Kita bagikan 10,3 dibagikan dengan 7, kita peroleh 1,47 mol. Kemudian untuk yang 35 dibagi 28, kita peroleh 1,25 mol. Kemudian setelah kita dapatkan nilai molnya, kita akan mencari siapa reaksi pembatas. Jadi 1,47 dibagi 6 dibandingkan dengan 1,25 dibagi 1, maka kita bisa pastikan bahwa reaksi pembatasnya yang lebih kecil hasilnya adalah si litiumnya. Ini litium ya, bukan L, ini litium. Kemudian untuk menghitung nilai mol dari Li3N-nya adalah menggunakan perbandingan koefisien ini 2. Di sini 6, jadi 2/6 dikali 1,47 berarti
sama aja dengan 1/3 ya, disederhanakan. Berarti 1,47 dibagi 3, kita peroleh 0,49 mol. Kemudian masanya kita bisa hitung dengan mol sama dengan massa per mr. Molnya 0,49 sama dengan massa per mr-nya adalah Li3N. Berarti Li-nya adalah 3 dikali 7 ditambah N-nya 14. Berarti 21 ditambahkan dengan 14, MR-nya 35. Kemudian 35 dikalikan dengan 0,49. Berarti sama dengan 17,15 gram. Maka secara teoritis Li3N yang dihasilkan adalah 17,15 gram. Kemudian yang di bagian B, apabila pada kenyataannya Li3N yang dihasilkan 58,9 gram, berapa persen rendemennya ini sebenarnya tidak mungkin ya. Jadi kita akan kerjakan dulu sesuai dengan butir soalnya. Berarti persen adalah hasil nyata dibagi dengan hasil teoritis, kemudian dikalikan dengan 100%. Berarti kalau 58,9 dibagi dengan 17,15, kemudian dikali 100 menjadi 343%. Sebenarnya dari awal ini kita sudah bisa pastikan ini soalnya ada kesalahan karena jumlah zat yang direaksikan 10 ditambahkan dengan 35 hasilnya sekitar 45,3. Jadi paling banyak apabila seluruh zatnya bereaksi pun Li3N-nya yang pasti paling banyak adalah 45,3 gram, sementara yang dihasilkan adalah 58,9. Jadi mungkin ada kesalahan dalam penulisan jumlah Li3N yang dihasilkan. Kita akan coba membuat alternatif kalau seandainya soal ini diubah menjadi 5,89 gram. Biasanya zat yang dihasilkan itu di bawah nilai teoritis. Jadi kalau kita anggap soalnya dikonversi, ditukar, maka persennya menjadi 5,89 dibagikan dengan 17,15 dikalikan dengan 100%, akan kita peroleh 34,3%. Hasilnya lebih masuk akal dibandingkan soal yang sebelumnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Logam besi diperoleh dari biji besi yang mengandung Fe2O3 melalui reaksi berikut. Fe2O3 solid tambah CO gas membentuk Fe ditambah CO2. Jika rendaman hasil reaksi sebesar 40%, berapa kilogram besi yang dapat dihasilkan dari setiap ton biji besi? Kita tuliskan reaksinya, Fe2O3 ditambahkan dengan CO membentuk Fe ditambah CO2. Langkah awal penyetaraan reaksinya, di sini kita perhatikan Fe-nya 2, di sini masih 1, kita kali 2. Kemudian jumlah O-nya belum setara, maka kita akan coba menyetarakan jumlah oksigennya. Di sini 3, di sini 1, di sini 2. Kalau kita kalikan, kan di sini kan jadi 4 ya. Kalau kita kali 2, C-nya kan berubah. Maka kita akan mencari suatu KPK dari 3, 1, dan 2, yaitu 6. Jadi kita buat di sini 3, sehingga di sebelah kiri 3 ditambah 3, oksigennya jadi 6. Maka di sini juga dikali 3 supaya oksigennya 6. Dan C-nya tetap jumlahnya 3, jadi tidak berubah. Maka reaksi setaranya adalah Fe2O3 ditambah 3CO membentuk 2Fe ditambah 3CO2. Kita cek ulang, Fe di kiri 2, Fe di kanan juga 2. Oksigen di kiri 3 tambah 3, 6. Oksigen di kanan juga 3 kali 2, 6. Karbonnya 3 kiri, 3 kanan, berarti sudah setara. Kemudian di soal disebutkan bahwa setiap ton biji besi, berarti 1 ton itu setara dengan 1000 kg. Kemudian kita akan hitung nilai molnya, sama dengan 1000 dibagi dengan MR-nya 2 kali 56 tambah 3 kali 16. 2 kali 56 ditambah dengan 3 kali 16, MR-nya 160. Berarti 1000 dibagi 160. Ini dalam satuan kilomol karena dari kilogram. Kemudian besi yang dihasilkan kita gunakan perbandingan koefisien 2 per Fe2O3-nya 1 dikali 1000 per 160. Kita dapatkan nilai molnya adalah 2000 per 160 mol. Rumusan mol sama dengan massa per mr. Dalam hal ini airnya adalah 56. Maka masanya adalah kita kalikan
2000 dikalikan dengan 56, kemudian dibagi dengan 160, hasilnya sama dengan 700 kg secara teoritis. Nyatanya yang dihasilkan adalah 700 dikalikan dengan persen rendemennya 40%, maka kita dapatkan hasil adalah 280 kg. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini, semoga bisa diikuti dan dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya.